Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di bawah pohon beringin. Pohon beringin ini banyak sekali akarnya. Dia bisa keluar akar di udara. Jadi jika tidak ada air, dia tetap bisa keluar akar. Artinya pohon beringin ini bisa bertahan di tanah yang tandus. Oleh karena itu pohon beringin ini sangat cocok sekali untuk penghijauan, baik penghijauan di Indonesia maupun di luar negeri yang tandus seperti di gurun pasir Sahara di Arab Saudi. Ini pohonnya sangat rimbun sekali. Sebagai salah satu pohon yang cocok untuk penghijauan, ini fungsinya adalah untuk menurunkan suhu udara dan bisa menurunkan suhu udara secara global atau bisa menangani perubahan iklim karena pencemaran udara oleh industrialisasi dan penambahan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, marilah kita berpartisipasi dalam menangani perubahan iklim ini, supaya kedepannya generasi muda dan seluruh umat manusia itu bisa menghirup oksigen dan bebas dari pencemaran udara, atau paling tidak ya mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh industrialisasi dan kendaraan bermotor seperti CO2, karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian asam sulfat ya, H2SO4 itu yang bersifat uap ya. Jadi H2SO4 itu jika di udara bertemu dengan air atau uap air, dia akan menghasilkan asam sulfat. Maksud saya SO2 ya. SO2 itu nanti jika ketemu air menjadi asam sulfat yang turun ke bumi. Meskipun itu bermanfaat untuk tanaman, tapi jika kelebihan ya cukup berbahaya bagi manusia. Kalau CO2 itu ketemu air menjadi asam karbonat ya, juga bermanfaat untuk tanaman. Cuman jika kelebihan itu nanti menjadi rumah kaca, bersifat memiliki efek rumah kaca. Artinya jika sinar matahari masuk ke atmosfer bumi itu tidak bisa dipantulkan ke udara.
jadi terperangkap oleh asap di udara yang mengandung CO2 dan SO2. Efek dari rumah kaca atau perubahan iklim itu sudah terasa dengan pencairan es di kutub utara dan selatan, sehingga permukaan air laut semakin meningkat. Buktinya Jakarta itu semakin hari atau semakin lama, tahun berganti tahun, itu terjadi land subsidence. Jadi antara land subsidence dan peningkatan level air laut itu mengakibatkan Jakarta itu semakin tenggelam. Jadi penurunan tanah di Jakarta itu sekitar 25 cm per saya kurang tahu pasti. Kalau 25 cm itu ya sangat tinggi. Saya kurang paham ya berapa itu penurunannya. 2,5 mungkin ya. Kalau 2,5 itu masih rasional. 2,5 cm per tahun. Nanti kalau semakin lama semakin turun tanahnya, air lautnya semakin naik, sehingga bisa mengakibatkan Jakarta tenggelam dimulai dari sisi utara. Oleh karena itu pembangunan giant seawall atau bendungan raksasa di pinggir pantai untuk menahan air laut itu sangat diperlukan. Dan juga yang sangat perlu lagi itu penghijauan pantai dengan mangrovisasi dan penghijauan di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri juga perlu. Jadi selain Indonesia itu berusaha untuk melakukan penghijauan, di dalam negeri juga harus bekerja sama dengan luar negeri ya, seperti China, Arab Saudi, Afrika yang banyak gurun-gurunnya itu bisa mempromosikan atau mengenalkan bagaimana cara membuat penghijauan tanaman apa saja yang bisa digunakan untuk penghijauan. Ada suatu kasus di Afrika itu penghijauannya menggunakan akasia, sedangkan akasia itu menyerap air. Akhirnya di sepanjang tepi pantai itu, di sepanjang tepi sungai yang ditanami akasia, sungainya tidak semakin membesar tapi semakin mengering atau semakin mengecil karena pohon akasia itu menyerap air. Itu salah satu penghijauan yang keliru, pemilihan tanaman yang keliru. Nah, ini sudah seperti hutan ya, cocok untuk ditanam di tanah-tanah kosong di pegunungan, di padang pasir. Nah, sekarang kita mengevaluasi atau kita mendengar berita-berita banjir, tanah longsor di Sumatera, Aceh, dan lain-lain, di Bali, itu karena kurangnya pepohonan di pegunungan, di gunung-gunung yang di dataran tinggi
itu banyak yang ditebang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memasak, untuk dijual. Kemudian tanahnya dibuat rumah, dibuat rumah, kemudian ya dibuat rumah untuk hunian, ya, dibuat villa, mungkin dibuat hotel di dataran tinggi. Itu suatu hal yang keliru, sebab lahan-lahan itu akan semakin gersang atau tidak ada pepohonan, sehingga akan mengakibatkan banjir. Mengapa demikian? Karena air yang turun dari langit itu tidak bisa ditahan oleh akar-akar pepohonan di dalam tanah. Sedangkan kalau banyak pohon di pegunungan itu, di air itu akan diserap oleh akar-akar pohon, dan laju penurunan air dari atas ke bawah itu akan terhambat oleh pohon-pohon ini. Akhirnya air itu bisa masuk ke dalam tanah dan disimpan di situ. Untuk pengeluarannya, air itu akan keluar sedikit demi sedikit, sehingga di musim kemarau itu sungai masih bisa banyak airnya, ya. Tanah bisa mengeluarkan air, sumbernya itu bisa tetap mengalir di musim kemarau. Jadi jika di musim kemarau itu sungainya kering, berarti di atas dan sekitar atau di sekitar sungainya itu pohonnya kurang, ya. Istilahnya das atau daerah aliran sungai itu adalah hulu atau sumbernya air. Itu kalau dasnya itu terjadi pembabatan hutan atau terjadi pemindahan peruntukannya atau fungsinya berubah, itu nanti bisa mengakibatkan banjir. Jadi di sini saya sekaligus menyarankan kepada masyarakat dan terutama pemerintah untuk melakukan penghijauan nasional, ya. Penghijauan secara masif, program pembangunan penghijauan itu jangan ditinggalkan. Jangan hanya memikirkan bagaimana ekonomi, bisnis, pembangunan infrastruktur, program makan gratis itu juga penting, tapi untuk pembangunan lingkungan hidup itu tolong diperhatikan dengan baik, dengan seksama, karena itu sama dengan membangun ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu pertama dari angkatan bersenjata, kedua dari ketahanan pangan, yang ketiga dari ketahanan lingkungan hidup. Itu yang perlu dipahami oleh pemerintah dan masyarakat. Sebab apa? Kalau lingkungan hidup itu diabaikan, ya, akhirnya banyak terjadi korban bencana alam karena kelalaian kita sendiri dalam penghijauan. Kesalahan strategi dalam pembangunan nasional itu. Kalau di sini di perumahan sudah banyak tanamannya, itu udah bagus. Kalau di Siwalan Kerto dan Kutisari itu tanamannya tidak ada.
semua dibangun aspal dan drainase yang tertutup, tidak ada tanah di kanan kirinya untuk penghijauan. Itu hal yang keliru. Sebisanya seperti ini, pembangunan kanan kiri ini ada ruang terbuka hijau atau ada tanah yang bisa dipatang, ada tanah yang bisa ditanami untuk penghijauan. Jadi cuman sayangnya di sini masih kurang ya, di Nirwana Eksekutif di Surabaya ini tidak ada gorong-gorongnya. Ini masih perlu diperbaiki. Jadi dimohon untuk pemerintah dan masyarakat untuk banyak menanam, melakukan penghijauan, pilih tanaman yang benar, masukkan dalam program pembangunan nasional, pembangunan kampung, pembangunan desa, itu masukkan penghijauan. Salah satu tanaman penghijauan yang sangat bagus ini adalah pohon beringin, atau pohon beringin ini banyak akarnya, atau angsono atau sono kembang, itu pertumbuhannya sangat cepat. Itu tergolong tanaman leguminosae, dimana seperti kacang tanah itu, dimana akarnya itu bersimbiosis dengan bakteri yang bisa menyerap nitrogen, sehingga dia bisa memiliki unsur hara, sumber unsur hara dari alam secara mandiri. Jadi banyak tanaman leguminosae yang bisa dimanfaatkan, termasuk lamtoro, sono kembang, angsono, terus ya banyak lagi. Silakan untuk pemerintah melakukan riset, bentuklah lembaga penghijauan nasional, itu bisa. Kalau sekarang lembaga badan makanan bergizi gratis kan sudah ada, tinggal badan penghijauan nasional. Saya kira demikian inspirasi, motivasi pembangunan yang baik dan benar untuk kesejahteraan masyarakat, keselamatan masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, kirimkan kepada semua teman, keluarga, masyarakat, supaya penghijauan ini betul-betul diperhatikan untuk keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Wassalam. Oh iya, ini saya lupa tadi untuk menambahkan salah satu jenis tanaman yang sangat diperlukan untuk penghijauan itu adalah pohon pisang, karena dia mengandung air ya, menyerap air. Kadar airnya di dalam batangnya itu sangat tinggi sehingga cocok untuk penghijauan. Jadi pohon leguminosae, pohon pisang, terus pohon beringin, ini salah beberapa pohon yang cocok untuk penghijauan. Terima kasih.